Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Ummiyah, mahasiswa UM, Prodi Pendidikan Tata Niaga yang sedang PPL di SMK N1 Malang. Untuk kali ini, saya akan menemani kalian belajar untuk 2 kali pertemuan pada mapel penataan produk. Nah, hari ini kita akan belajar tentang data spesifikasi dan klasifikasi produk. Kompetensi dasar bab ini yaitu KD 3.4, menganalisis data spesifikasi dan klasifikasi produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Dan KD 4.4, menyajikan data spesifikasi dan data klasifikasi produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, serta sport. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, melalui penerapan discovery learning, siswa dapat mendeskripsikan pengertian grouping. Tujuan kedua, melalui penerapan model discovery, siswa dapat melakukan pengelompokan produk. Yang ketiga, melalui penerapan model discovery, siswa dapat mengklasifikasi dan memberikan kode pada barang. Memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari grouping. Grouping yaitu proses pengelompokan jenis barang secara strategis guna memudahkan konsumen dalam memilih barang. Grouping ini juga erat kaitannya dengan display. Dengan adanya grouping, dimaksudkan agar barang yang mempunyai sifat kimia yang berbeda tidak tercampur dengan barang yang lainnya, sehingga dapat menjaga kualitas dari produk tersebut. Kan tadi sudah dijelaskan apa itu pengertian dari grouping atau apa itu pengertian dari pengelompokan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengelompokkan barang yang akan di-display? Yang pertama, yaitu kelompokkan barang sesuai dengan jenis, merek, warna, atau fungsinya. Yang kedua, penyesuaian jumlah barang tersebut. Nah, sesuaikan dulu raknya seberapa, kira-kira produknya yang muat berapa. Nah, itu sesuaikan terlebih dahulu. Yang ketiga, perhatikan bentuk, jenis, dan warna barang. Di sini kalian bisa mengkombinasikan beberapa jenis, bentuk, dan warna barang sehingga ketika ditata terlihat menarik dan tidak acak-acakan. Dan yang keempat yaitu memperhatikan FIFO. FIFO itu apa sih? First in, first out. Barang yang pertama kali datang, itulah barang yang seharusnya pertama kali keluar. Karena kadaluarsa barang yang pertama kali datang biasanya lebih dahulu dibanding akan di-display. Nah, selanjutnya ada price cut. Pastikan harga dari barang tersebut sudah sesuai, sehingga tidak mengecewakan konsumen. Nextnya, kategori grouping. Kategorinya apa aja? Nah, selanjutnya adalah materi kategori grouping. Dalam mengelompokkan barang, kalian perlu mengidentifikasi terlebih dahulu apa kategori dari produk tersebut. Indikatornya ada 4. Yang pertama, berdasarkan fungsi barang, ukuran barang, merek barang, dan kelompok kebutuhan barang. Contohnya adalah produk merek Sunlight. Nah, ini kan mereknya sudah jelas, mereknya Sunlight. Merek yang sejenis apa? Mama Lemon. Fungsinya sama, buat mencuci piring. Ukurannya sekitar 200 ml. Itu dikelompokkan. Antara Mama Lem sama Sunlight itu dikelompokkan pada kategori yang sama. Dan ukuran barangnya kan sudah tadi, sekitar 200 ml. Dan kelompok kebutuhan Sunlight ini termasuk kelompok kebutuhan bahan perawatan rumah tangga. Nah, tujuan grouping itu apa sih? Tadi sudah membahas kesana kemari tentang grouping, tapi tujuan dari melaksanakan grouping itu apa? Nah, simak berikut ini. Tujuan dari grouping yang pertama adalah untuk menyimpan barang. Dengan melaksanakan grouping, proses penyimpanan barang di gudang itu akan lebih mudah. Yang kedua yaitu pengambilan barang dari gudang. Ketika
kita sudah mengelompokkan barang, maka ketika kita akan mengambil barang tersebut dari gudang, itu akan memudahkan kita karena kita sudah mengetahui barang tersebut kategorinya apa dan letaknya di mana, sehingga itu akan memudahkan kita dalam mengambil barang. Nah, tujuan ketiga yaitu penataan di ruang pajang. Dengan melaksanakan grouping, ketika kita akan menata produk tersebut di ruang pajang, itu akan memudahkan kita, dan di sisi lain juga akan memudahkan pembeli ketika akan mengambil produknya. Tujuan yang keempat yaitu pengawasan dan pemeliharaan. Kan kita sudah tahu di mana tempat produk tersebut, sehingga kita dapat mudah mengawasi dan memelihara barang tersebut. Nah, berikut ini ada ilustrasi pengelolaan produk. Dari produk tersebut dibagi menjadi dua, kategori food dan kategori non-food. Dari kategori food tersebut dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok ini terdiri dari apa aja? Yang pertama ada beras, telur, tepung, minyak goreng, dan lain-lain. Dari beras tersebut dibagi lagi menjadi beras packingan, beras yang repacking, dan beras curah. Dari telur tersebut juga dibagi lagi menjadi telur kampung. Telur ini termasuk kategori telur kampung atau telur biasa. Nah, dan lain-lain. Tepung pun juga. Ini tepung terigu, tepung bumbu, atau tepung beras. Nah, selanjutnya dari kategori food yaitu minuman. Minuman ini termasuk minuman apa sih? Susu, air mineral, soft drink, atau yang lainnya. Kalian bisa mengelompokkan produk-produk tersebut. Dan yang ketiga itu ada roti kering atau basah. Roti kering ini seperti biskuit, wafer, dan sedangkan roti basah itu seperti roti tawar, roti supek, atau dan roti lain-lain. Maksudnya roti basah ini roti yang kadaluarsanya cepat, mungkin cuma paling lama 1 bulan gitu. Kalau roti kering biasanya lebih dari 3 bulan. Nah, selanjutnya snack. Snack ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Ada snack pabrikan seperti sukro, terus kacang garuda, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu pembagian dari snack, ada snack repacking. Snack repacking itu biasanya nggak ada merek tertentu, biasanya homemade yang di-pack kembali. Nah, selanjutnya ada kategori non-food. Non-food ini dibagi menjadi 4 bagian, 4 kategori. Yang pertama ada perawatan tubuh. Perawatan tubuh ini meliputi sabun mandi, shampoo, pasta gigi, sikat gigi, dan lain-lain. Sedangkan sabun mandi ini dibagi lagi, apakah dia sabun mandi cair atau sabun mandi batang. Sampo pun juga, ini sampo kategori buat perawatan rambut rontok atau perawatan ketombe. Nah, itu biasanya dikelompokkan sendiri-sendiri. Selanjutnya, dari kategori non-food ada bahan dan peralatan cuci, seperti deterjen, pelembut, pewangi. Nah, deterjen pun juga ada kategorinya kan, ada deterjen cair atau deterjen bubuk. Pelembut pun juga bisa kalian kategorikan berdasarkan mereknya. Nah, kategori ketiga dari non-food itu ada bahan dan peralatan perawatan rumah. Bahan dan peralatan perawatan rumah ini ada pembersih KM, pembersih kamar mandi. Biasanya yang biasa digunakan dari pembersih kamar mandi itu ada Prostek. Kalian tahu Prostek, Vixal itu kategori pembersih kamar mandi. Dan ada juga pembersih kaca. Kalian juga bisa mengkategorikan barang-barang tersebut apakah dia sebagai cairan pembersih kaca atau dia termasuk peralatan dari pembersih kaca. Nah, selanjutnya ada alat tulis kantor. Alat tulis kantor ini terdiri dari berbagai macam produk juga. Nah, yang pertama ada buku, pensil, rautan, penghapus, spidol, dan lain-lain. Maupun kan juga ada kategorinya.
Yang pertama ada buku tulis, buku gambar, buku catatan, notes, atau yang lain. Kalian bisa mengkategorikan produk tersebut apakah dia tergolong buku tulis, buku gambar, atau yang lain. Produk yang sejenis kalian bisa kelompokkan sendiri. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang klasifikasi barang dagangan. Klasifikasi barang dagangan ini prosesnya seperti grouping, namun dengan klasifikasi barang ini prosesnya sampai menata barang di display. Nah, klasifikasi yaitu kegiatan mengatur, mengelompokkan, dan menata barang dagangan sesuai dengan jenisnya masing-masing di display. Nah, sebelumnya mari kita membahas tentang fungsi toko. Fungsi toko itu ada apa aja sih? Yang pertama sebagai tempat memajang produk. Dengan adanya toko, pengelola toko bisa memajang produk yang dijualnya. Kedua, tempat menyimpan produk. Yang ketiga, tempat melaksanakan transaksi. Dengan adanya toko, antara pembeli dan penjual dapat melaksanakan transaksi. Yang keempat, tempat membangun image toko atau produk. Ketika toko tersebut dikelola dengan baik, sehingga akan membangun image toko di benak konsumen. Yang kelima, tempat melakukan aktivitas promosi. Dengan adanya toko, pengelola toko dapat melakukan aktivitas promosinya dengan membuat diskon atau yang lain. Dan yang keenam, sebagai tempat melaksanakan persaingan. Nah, persaingan ini bisa antar penjual atau antar produk. Jadi dengan adanya toko, persaingan ini akan muncul. Yang ketujuh, sebagai tempat mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi ini bisa terkait informasi atas suatu produk atau informasi dari toko tersebut. Dan yang ke-8 itu memberikan informasi, dan yang ke-9 memberikan contoh. Memberikan contoh ini terkait ketika suatu barang dipajang dan dipakaikan ke manekin. Nah, di situ kan pembeli dapat melihat contoh bagaimana jika produk tersebut dipakaikan ke badan, begitu. Nah, selanjutnya ada klasifikasi barang berdasarkan departemen. Di departemen atau supermarket itu ada beberapa departemen. Nah, departemen food ini departemen yang berisi makanan. Makanannya apa aja? Ada milk, susu, biskuit, minuman, canned food itu makanan kaleng, snack, local basic itu makanan pokok, seasoning, bakery atau roti-rotian, baking needs atau kebutuhan baking itu masak atau kebutuhan membuat roti, dan candies itu permen. Sedangkan di departemen non-food itu ada hair care, perawatan rambut, body care itu perawatan tubuh, ada skincare, perawatan wajah, mouth care, perawatan mulut, dan cleaning aid itu perawatan untuk membersihkan. Departemen yang ketiga ada departemen household. Departemen household ini terdiri dari electrical, yaitu peralatan elektronik, partyware, perlengkapan pesta, seasoning goods itu peralatan yang musiman, biasanya ada musim winter, musim spring. Nah, di situ tiap musim itu apa yang dijual dari toko tersebut bisa berbeda. Dan luggage ini koper, hardware, dan peralatan keras seperti peralatan bengkel. Nah, departemen selanjutnya ada departemen toys. Toys ini berisi tentang mainan anak-anak. Ada soft toys atau mainan yang lembut, biasanya disukai oleh anak-anak perempuan, kayak slime gitu. Battery operated toys for boys ini mainan yang keras buat anak-anak laki-laki. Selanjutnya ada battery operated toys for girl. Ini robot buat perempuan, mainan buat perempuan, dan games ini biasanya
bisa digolongkan ke permainan tradisional. Selanjutnya ada Departemen Stationery. Departemen Stationery ini departemen yang menjual atau kelompok departemen yang menjual peralatan alat tulis kantor seperti pensil, penghapus, penggaris, perlengkapan komputer, dan perlengkapan mesin ketik atau printer. Sekian pertemuan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.